time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Berdiri. Aturan mengajar umat. Oh, Swastiastu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah anak-anak silahkan kalian boleh duduk. Nah bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk anak-anak, apakah hari ini semua hadir? Hadir, Bu. Baik, Ibu absen ya. Untuk yang pertama ada Mei. Hadir, Bu. Indah, hadir Bu. Indri, hadir Bu. Baik, karena semua sudah hadir, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah di sini sekarang Ibu memiliki S breaking. Nah nama S breakingnya itu tebak nilai. Nah di sini aturannya itu Ibu akan menyatakan suatu pernyataan dan kalian bisa memberikan reaksi jika pernyataan yang Ibu berikan itu mengandung nilai kejujuran atau rasa tanggung jawab. Nah contohnya itu kalau Ibu bilang pernyataan itu mengandung tanggung jawab, kalian angkat tangan. Jika pernyataan yang Ibu berikan tidak mengandung rasa tanggung jawab atau kejujuran, kalian diam saja. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang Ibu akan memberikan pernyataan. Kemarin aku sudah melaksanakan piket di kelas. Itu termasuk apa? Bagus. Jadi kalian sudah mengerti. Nah, yang kedua, kemarin aku meminjam pensil di temanku dan aku mengembalikannya. Nah, itu merupakan sikap apa? Tanggung jawab. Bagus. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga melakukan S breaking mengenai nilai tebak nilai. Nah, jadi
Hari ini kita akan belajar mengenai nilai kejujuran dan juga rasa tanggung jawab. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan pentingnya sikap jujur dan juga tanggung jawab setelah melakukan diskusi kelompok secara aktif. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat menyebutkan minimal 2 contoh perilaku jujur dan juga 2 contoh perilaku yang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok selama kegiatan kotak kejujuran. Nah, anak-anak, jadi apa jadinya kalau semua siswa itu selalu berbohong dan tidak memiliki rasa tanggung jawab? Saya Bu, Ya, Indah? siswa tersebut tidak akan dipercaya lagi oleh temannya. Ada yang lain? Saya Bu, Iya, Mi? ia menjadi anak yang tidak baik. Bagus, tepuk tangan. Jadi, kalau siswa itu tidak memiliki atau selalu berbohong dan tidak memiliki rasa tanggung jawab, dia tidak akan dipercayai oleh seseorang dan juga menjadi orang yang tidak baik karena selalu melakukan sikap berbohong dan juga tidak memiliki rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya Ibu memiliki 2 situasi video. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan dan kalian bisa mengamatinya. Nah, yang pertama ada video tentang tanggung jawab dan disiplin. Nah, kalian bisa sambil mencatat apa yang ada di video tersebut. Halo teman-teman, aku Nabila. Halo semua, namaku Ian. Halo teman-teman, namaku Aziz. Halo semua, aku Papa. Inilah animasi pendidikan karakter. Animasi ini bercerita tentang disiplin dan tanggung jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Anak-anak, jangan lupa menyelesaikan PR yang sudah Ibu berikan ya. Besok akan dikumpulkan. Baiklah, sudah jam 1 siang, silahkan berkemas-kemas persiapan untuk pulang. Soal matematika senang sekali. Coba deh aku cari di buku catatannya Bu Guru. Harus semangat nih kerjain sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan sama Ibu Guru. Untung tadi aku membacanya. Hore, akhirnya aku sudah selesai mengerjakan PR. Untung masih sore, masih ada waktu nih beristirahat. Untung tadi aku tidak ikut main sama Ian, bisa-bisa aku belum selesai ngerjain PR. Aduh, lupa lagi kalau ada PR, udah jam 5 malam lagi, gimana nih? Soal nomor 2 susah banget, ya ampun udah jam 10 lagi. Sudahlah, aku mengasal saja isinya, habis aku tidak tahu. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian dari video tadi? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, Ya, Indah, silakan. di video itu ada siswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab karena dia tidak membuat PR.
Terus ada siswa yang dia mempunyai rasa tanggung jawab karena dia sudah membuat PR, Bu. Ya, bagus sekali. Benar yang dikatakan oleh Indah. Jadi, video ini tuh ada siswa yang bernama Nabila yang memiliki rasa tanggung jawab karena dia setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan Ian, dia tidak memiliki rasa tanggung jawab karena dia itu lalai akan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya ada video yang kedua yaitu tentang nilai kejujuran. Loh, gelasnya pecah? Bukan aku, Kak. Aku sudah salah, aku bohong. Aku bersalah, aku bohong. Dadaku deg-degan, duk 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 duk. Jujur saja ke ibu, tak usah bohong. Bu, itu aku. Maaf ya. Bagus sekali kamu jujur. Kamu anak berani, ibu pun bangga. Wow. Janjimu sudah dilakukan? Oh, tentu sudah. Aku sudah salah, aku bohong. Aku bersalah, aku bohong. Dadaku deg-degan, duk 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 duk. Jujur saja ke ayah, tak usah bohong. Ayah, aku ingkar janji, maaf ya. Terima kasih, kamu jujur. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Saya, Bu. Ya, Mei, silahkan. Nah, jadi awalnya itu ada seorang anak yang namanya Joni. Ia takut dimarahi oleh ibunya, jadinya ia berbohong. Tetapi akhirnya dia berani berkata jujur. Nah, jadi intinya itu kita sebagai anak ataupun siswa kita harus berani berkata jujur. Ya, benar banget yang dikatakan Mei. Jadi kita harus selalu berkata jujur agar kita dipercayai oleh seseorang. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apa sih arti dari kejujuran? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Mei. Jujur itu artinya tidak berbohong. Ya, bagus banget. Jadi jujur itu adalah berani menyatakan suatu kata kebenaran. Nah, selanjutnya apa rasa tanggung jawab yang kalian telah lakukan di sekolah? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Mi. Contoh sikap tanggung jawab di sekolah itu melaksanakan tugas piket di kelas. Ya, baik banget. Terus? Ya, Ira? Datang ke sekolah tepat waktu, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi contoh dari Ira dan juga Mei. Jadi contoh dari rasa tanggung jawab itu banyak sekali. Yang pertama ada datang ke sekolah tepat waktu, melaksanakan piket, dan juga melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan yang seru yang namanya itu kegiatan kotak jujur atau kotak kejujuran. Nah, yang dimana Ibu sudah menyiapkan satu kotak yang akan Ibu taruh di ujung kelas. Nanti ini bisa digunakan untuk setiap harinya atau setiap minggunya. Ketika kalian sudah melakukan kegiatan yang bersifat jujur atau tanggung jawab, kalian bisa menuliskan di kertas kecil dan langsung memasukkannya ke dalam kotak ini. Di sini juga Ibu memiliki LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu sedikit bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini kalian tulis nama kelompok, terus nama anggota kelompok. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah disediakan studi kasus. Nah, kalian baca dulu studi kasusnya ini, baru kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah, pertanyaan reflektif. Dan
kalian juga masing-masing dari kalian menuliskan satu pengalaman pribadi pada kertas kecil yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kotak kejujuran ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu? Ada yang tidak dimengerti? Tidak. Baik, bisa dikerjakan dulu. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan LKPD-nya, anak-anak? Tidak, Bu. tidak Bu. Dina, ingatnya Dina. Sudah selesai menyelesaikan LKPD, anak-anak? Sudah, Bu. Dan untuk tulisan pengalaman pribadinya apakah sudah selesai juga? Sudah. Nah, untuk tulisan pribadinya bisa dimasukkan ke kotak. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta untuk perwakilan kelompok untuk membacakan salah satu surat pengalaman, bukan surat ya, pengalaman pribadi yang telah ditulis tapi tanpa menyebutkan namanya. Paham? Paham. Ayo, siapa di sini ketua kelompoknya? Saya. Nah, Indah, ambil satu saja. Bisa dibacakan? Aku selalu mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam. Ya, itu merupakan sikap apa anak-anak? Bertanggung jawab. Ya, benar sekali. Nah, kegiatan selanjutnya kalian tadi sudah membuat LKPD. Jadi untuk kelompok 1 bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kak Emi Yusayani dan rekan saya. Nama saya menggunakan ini dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nina Dewi Handayani. Nah, soalnya akan dibacakan oleh Linda. Nah, Kakak menemukan uang sebesar 10.000 di lantai kelas saat istirahat. Ia melihat teman-temannya sedang bermain dan guru sedang keluar. Kakak bingung, tetapi akhirnya ia menyimpan uang itu di sakunya karena merasa tidak ada yang melihat. Temannya, Dina, menangis karena kehilangan uang jajan sepanjang hari. Pertanyaannya itu, apakah Raka memiliki sikap jujur dan tanggung jawab? Dan kedua, apa yang harus Raka lakukan? Nah, jadi jawaban yang pertama itu, Raka tidak memiliki rasa tanggung jawab dan juga kejujuran karena Raka menyembunyikan uang yang telah ia temui, yaitu uang milik Nina. Yang kedua, seharusnya Raka itu mengambil uang tersebut dan memberitahu guru bahwa ia menemukan uang. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan atau masukan untuk kelompok 1? Baik, jika tidak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan oleh kelompok 1 bahwasanya kita harus memiliki sikap jujur. Nah, contohnya itu ketika kita melihat sesuatu yang bukan milik kita, kita bisa melaporkan kepada guru seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat masing-masing.
Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan bahwasannya pembelajaran kita tadi tentang apa saja anak-anak? Kejujuran dan tanggung jawab, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi kita harus selalu memiliki rasa atau sikap jujur dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Bagus banget ya anak-anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi dan juga melakukan kerjasama. Nah, kalian sudah menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini Ibu bangga banget karena kalian sudah semangat dan antusias dalam pembelajaran hari ini. Di sini Ibu memiliki pertanyaan reflektif yang dimana pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam mengetahui materi tadi, yaitu kejujuran dan juga rasa tanggung jawab. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa manfaat dari kita selalu berkata jujur kepada teman dan juga guru? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, Indah, silakan. kita bersikap jujur agar kita selalu dipercayai oleh seseorang. Ya, tepuk tangan untuk Indah. Jadi benar sekali, kita harus selalu memiliki rasa jujur atau sikap selalu jujur agar kita bisa dipercayai oleh seseorang. Dan yang pertanyaan yang kedua itu, bagaimana perasaan kalian saat melakukan tanggung jawab saat berdiskusi tadi? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mei. Perasaannya senang. Ya, tepuk tangan untuk Mei. Nah, yang terakhir, apakah kalian pernah merasa kesulitan saat menyampaikan kejujuran? Siapa yang ingin menjawab? Ya, ini silakan. Pernah Bu, karena kita merasa takut. Ya, tepuk tangan untuk Indri telah mengatakan kata jujur. Jadi, untuk hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Baik, untuk Mei silakan. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini kita mengetahui apa arti dari kejujuran, kemudian arti dari sikap bertanggung jawab. Kemudian kita mengetahui contoh-contoh dari sikap jujur dan juga sikap tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Ya, benar banget dikatakan oleh Mei. Jadi kita telah belajar tentang kejujuran dan juga rasa tanggung jawab. Nah, karena tadi sudah disimpulkan, jadi untuk minggu depan kalian mempelajari bagaimana cara menjadi warga sekolah yang baik. Nah, untuk ketua kelas bisa dibantu untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam. Terima kasih, Bu. Makasih anak-anak, silakan duduk kembali dan melakukan aktivitasnya masing-masing.